Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan kedua membahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita hari ini sebelum masuk pembahasan takbiratul ihram, yaitu memulai salat, maka kita akan membahas syarat-syarat salat di buku halaman 18. Ini adalah pembahasan penting di dalam pembahasan salat. Mengetahui syarat sahnya salat. Karena salat ini, itu salat apa saja yang kita lakukan, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelumnya sebagai syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan salat. Itu namanya syarat salat. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita salat, sebelum kita takbiratul ihram. Makanya sebelum salat dan pembahasan salat, kita harus tahu dulu apa syaratnya. Dan mengetahuinya ini fardu ain. Wajib bagi setiap kita, tidak diberikan kelonggaran untuk kita tidak mengetahuinya. Karena tidak ada salat tanpa hal-hal ini. Tidak ada salat yang sah tanpa syarat-syarat ini. Apa saja itu syaratnya? Kita bahas yang pertama, berwudu. Syarat sah salat yang pertama adalah berwudu. Ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kata Allah. Dan ini ayat yang paling inti dan utama terkait dengan wudu. Terkait dengan perintah berwudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila kalian berdiri ila shalah, ke salat, faghsilu wujuhakum, maka cuci dulu wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini artinya wudu dulu sebelum kalian melakukan salat. Wudu dulu sebelum kalian melakukan salat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Nabi katakan, Allah tidak terima. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa syarat sahnya salat kita harus berwudu. Kita harus berwudu. Syarat kedua, masuknya waktu. Salat tidak akan sah kalau kita lakukan
sebelum waktunya. Sah kalau kita kerjakan sholat itu di waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya solat, kata Allah, terhadap orang-orang yang beriman adalah ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Kapan itu waktunya? Ada di halaman 20, saya sebutkan hadis bagaimana Jibril turun kepada Rasulullah SAW mengajarkan Nabi SAW waktu sholat. Di situ dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ammani Jibril indal bait. Jibril mengimamiku di sisi Baitullah. Fasalla bi ad-duhur. Maka Jibril solat mengimamiku solat duhur. Hina zalatis syams. Ketika matahari sudah tergelincir. Kan matahari naik dari timur. Ketika dia naik dari timur, maka bayangan kita ke barat. Makin tinggi matahari, maka makin pendek bayangan. Makin pendek bayangan. Sampai nanti tidak ada bayangan sama sekali, berarti matahari sedang di atas kepala kita. Di situ dilarang sholat. Karena Nabi SAW melarang sholat terkait dengan matahari 3. 3 tempat, 3 waktu. Saat matahari pas di atas kepala kita, saat matahari mau terbenam, saat matahari mau terbit. 3 waktu ini terkait dengan matahari. Tidak boleh sholat. Di itu waktu terlarang. Jadi matahari naik dari timur. Sampai tidak ada bayangan matahari di kepala kita. Ketika sudah ada zawal. Zawal itu matahari tergelincir ke barat. Artinya bayangan kita akan ada sedikit ke timur. Bayangan kita akan ada sedikit ke arah yang berlawanan dengan matahari yang tergelincir. Disitulah masuk waktu duhur. Siapa yang sholat duhur sebelum zawal, batal sholatnya. Karena syarat sahnya sholat duhur harus masuk waktu duhur. Syarat sahnya sholat duhur harus masuk waktu duhur. Harus masuk waktu duhur. Kemudian fakanat biqadri syiraki hatta shalla bil 'asr. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala matahari tergelincing, itu condong ke barat, tergelincir dan condong ke barat, dan beliau katakan sepanjang sampai seperti sepanjang tali sandal. Artinya ini terbentang waktunya. Terbentang waktunya. Sampai bayangan itu semisal ya dari 2 tali sandal. Artinya kalau sudah semisal dengan sandal itu tersemisal dengan panjang talinya, bayangannya, tali sandal itu tersemisal dengan bayangannya, maka sudah masuk waktu asar. Iya, sudah masuk waktu asar. Kan matahari akan turun terus ke barat. Sampai bayangan itu semisal dengan benda. Sama panjangnya dengan benda. Maka situ masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Sampai kapan? Hina dhilla kulli syai'in mitlain. Sampai bayangan segala sesuatu itu 2 kali lipatnya. Itu waktu asar. Karena sudah kalau lebih dari 2 kali lipat. Misalnya ini panjang benda sepanjang ini kan. Kalau sudah sama ini panjangnya, maka masuk waktu duhur. Waktu asar. Ketika 2 kali, sampai di situ waktu asar. Maksudnya waktu ikhtiari. Waktu yang boleh memilih. Kapan lewat dari itu namanya waktu darurat. Untuk sahibul adar. Untuk orang-orang yang memiliki udur. Orang yang perwanita yang baru suci dari haid. Boleh sholat di waktu itu. Karena itu masalahnya matahari sudah mau turun. Iya. Ketika bayangan sudah 2 kali dari benda.
itu matahari sudah rendah sekali. Di situ boleh sholat asar bagi orang yang memiliki udzur. Seperti orang yang baru bangun dari pingsan. Ya, atau orang yang baru suci dari haid perempuan. Atau orang yang ketiduran. Dari orang-orang yang memiliki udzur. Yang jelas awal waktu asar, ketika sudah bayangan benda sama dengan bendanya, terbentang panjang sampai 2 kali lipatnya. Tsumma sholla bil maghrib. Kemudian Nabi kemudian Jibril sholat mengimamiku sholat maghrib. Hina aftaras shaim. Ketika orang yang berpuasa itu berbuka. Kapan orang berpuasa berbuka? Kan begitu pertanyaan kita. Ketika matahari itu terbenam. Itu sudah masuk waktu maghrib. Tsumma sholla bil isya. Kemudian Nabi Jibril sholat mengimamiku di waktu isya. Hina gobatis syafaqah. Ketika cahaya atau yang warna ya di ufuk barat ada warna, kan awal warnanya akan berubah dari warna agak terang kemudian mulai gelap, ya disebutkan itu warnanya bisa orange atau bisa warna merah di awalnya, kemudian sampai menghilang itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan itu terbentang sepanjang setengah jam, 30 menit lamanya itu cahaya. Artinya ketika matahari sudah di bawah permukaan laut, maka akan muncul itu warna di atas permukaan laut. Dan itu panjangnya katanya sekitar setengah jam. Iya waktunya. Dan hilang, gelap, maka sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tsumma sholla bil fajar. Kemudian Jibril sholat mengimamiku sholat fajar. Hina harumat ta'am wa syarab ala shaim. Ketika haram bagi orang yang berpuasa makanan dan minuman. Kapan itu? Orang yang kalau mau berpuasa, kapan haram makanan, kapan haram minuman? Kapan? Ketika terbit fajar. Ini yang disebutkan awal waktu. Setelah itu, ini hari pertama ya. Ini hari pertama Jibril turun. Karena Jibril turun 2 hari. Mengajarkan kepada Nabi waktu. Awal waktu dan akhir waktu. Awal waktu dan akhir waktu. Kita lihat cerita selanjutnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shallal al-ghada. Kemudian besoknya salat lagi datang mengimamiku. Ad-dhuhra hina kana dillu kulli syai'in mitlah. Masya Allah. Salat lagi besoknya. Mengimami saya Jibril. Salat duhur. Ketika bayangan segala sesuatu semisalnya. Itu di akhir waktu. Tadi kan awal waktu asar kapan? Ketika bayangan benda sama. Di sini belum salat akhir waktu. Tadi awal waktu. Hari pertama. Hari kedua akhir waktu. Kemudian. Tsumma sholla bil asr. Hina sara dhilla kulli syai'in mitlai. Ketika bayangan segala sesuatu itu 2 semisalnya, 2 kalinya. Paham ini? Tadi kan seperti tali sandal. Artinya talinya ini sama dengan bayangannya. Paham kan? Itu awal waktu. Ini yang saya bilang tadi. Keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Tapi itu hari pertama. Hari kedua, Jibril datang sholat mengimami Nabi ketika bayangan benda 2 kali lipatnya. Artinya kalau ini 10 cm misalnya, berarti 20 bayangannya. Besoknya begitu. Ini sholat. Hari kedua. Tsumma sholla bil maghrib. Kemudian Jibril sholat mengimamiku di sholat maghrib. Kapan? Perhatikan baik. Hina aftaras shaim. Ketika orang berpuasa itu berbuka. Berarti tidak ada perubahan. Hari kemarin Jibril sholat mengimami Nabi saat orang berpuasa berbuka.
Hari ini Jibril sholat mengimami Nabi saat orang berpuasa berbuka. Di sinilah para ulama mengatakan bahwa sholat maghrib hanya memiliki satu waktu. Tidak memiliki dua waktu seperti sholat duhur dan sholat asar. Kalau sholat duhur, dua waktu. Awal, akhir. Sholat asar, dua waktu. Awal, akhir. Sholat maghrib, satu waktu saja. Satu waktu saja. Tapi ingat, satu waktu tapi tidak juga pendek untuk 3 rakaat. Sebagian orang bilang hanya cukup untuk 3 rakaat. Itu pas adzan langsung qomat. Enggak. Nabi kan katakan juga, Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. 3 kali beliau katakan. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Salat sunnahlah sebelum maghrib. Cuman beliau bilang, liman sya'a. Setelah kali ketiga, bagi yang mau. Bagi yang mau, artinya ini waktu cukup. Untuk sholat sunnah dulu, baru apa? Baru sholat maghrib. Hanya saja dia enggak 2 waktunya. Tidak bisa diakhirkan. Dia hanya 1 waktu. Hanya 1 waktu. Itu yang disebutkan. Kecuali orang yang jamak boleh diakhirkan. Boleh dia akhirkan di waktu isya. Itu orang yang jamak. Bagi orang yang punya udzur sekali lagi. Dia sakit sehingga dibolehkan untuk menjamak sholat antara maghrib dan isya. Boleh dia jamak ta'khir. Boleh dia jamak takdim. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ini waktu maghrib. Kemudian, summa sholla bial isya. Kemudian Jibril sholat mengimamiku waktu isya. Ila thuluthil lailil awal. Sampai 1/3 malam pertama. Tadi itu Nabi diimami oleh Jibril hari pertama. Ketika itu warna merah yang dihasilkan oleh matahari yang turun hilang di awal waktu. Di hari kedua 1/3 malam pertama. Artinya tinggal bagi malamnya. Anggaplah terbit matahari, terbenam matahari jam 6. Maka dihitung kalau terbitnya fajar jam 5, berarti hitung jam 6 sampai jam 5. Bagi 3, 1/3-nya itulah Nabi diimami oleh Jibril. Tidak bisa ditetapkan dengan jam yang langsung tetap. Disebabkan karena maghrib kadang maju kadang mundur. Fajar kadang maju kadang mundur. Jadi tergantung masuknya waktu maghrib kapan. Masuknya waktu subuh kapan. Baru bagi 3. 1/3 malam pertama. Disitulah Jibril turun mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kedua. Tsumma shalla bial fajr. Kemudian Jibril solat mengimamiku solat fajar. Fa'asfaro. Sampai terang. Fa'asfaro sampai terang. Terang itu sudah kelihatan. Makanya perempuan yang tidak menutup wajah, perempuan yang tidak pakai cadar, itu namanya perempuan yang sufur. Perempuan yang kelihatan wajahnya. Nah ini fa'asfaro, sampai kelihatan terang. Tapi matahari belum terbit. Tapi matahari belum terbit. Ini disebutkan waktu subuh. Makanya disebutkan oleh para ulama, waktu fajar itu juga ada 2. Ada saat gelap dan ada sudah terang baru dimulai sholat. Yang penting belum matahari apa? Terbit. Makanya juga Nabi SAW di sholat subuh belum bacaannya panjang antara 100, antara 60 ayat sampai 100. Ya, kadang juga Nabi SAW sholat, ya, beliau juga baca pendek. Kadang, sehingga para sahabat menceritakan mereka keluar tidak ada seorang pun yang mengenal teman di sampingnya. Karena dulu tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Jadi mereka bubar dari sholat tidak ada yang saling kenal. Siapa ini di sampingnya? Minal golas karena gelapnya.
Di sebagian waktu juga Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, Nabi sholat sampai setiap dari kami mengenal satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Jadi ini waktu sholat subuh. Setelah itu, apa kata Nabi? Tsummal tafata ilayya. Kemudian Jibril menengok saya, berbalik kepadaku. Faqal, dan berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, hada waktul anbiya min qablik. Inilah waktu ibadahnya para nabi sebelummu. Masya Allah. Inilah waktu ibadahnya para nabi sebelummu. Al-waktu fima baina hadainil waktain. Waktu solat itu antara dua waktu ini. Kan belum telah solat mengimami Nabi 2 hari. Hari kemarin di awal waktu. Hari kedua di akhir waktu. Dan dia katakan, Jibril katakan kepada Nabi, waktu antara dua itu. Waktu antara dua ini. Inilah waktu solat yang dipakai untuk solat wajib. Siapa yang solat sebelum waktu, maka solatnya tidak sah. Karena syarat sahnya harus masuk waktu. Syarat sahnya harus masuk waktu. Kemudian berikutnya, syarat ketiga, menutup aurat. Seorang yang sholat, dia harus menutup auratnya. Tidak dibolehkan dia sholat dalam keadaan auratnya terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, ambil pakaian terbaik kalian, pakaian bagus kalian ketika kalian memasuki masjid. Ketika kalian memasuki masjid. Kata Nabi SAW, La yusolli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi syai'. Janganlah solat seorang dari kalian, janganlah salah seorang dari kalian solat dengan menggunakan satu kain hingga tidak ada selembar pun kain yang menutupi kedua pundaknya. Terus kata Nabi SAW, فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا. Kalau satu pakaian saja, dan ini bagi laki-laki ya, kalau satu pakaian saja, luas, فَالْتَحِبْ bih, hendaklah dia berselimut dengannya. Wa inkana doyikon, kalau sempit tidak cukup. Fattazir bih, hendaklah dia bersarung dengannya. Ini semuanya menunjukkan wajib apa? Berpakaian. Ini menunjukkan wajibnya berpakaian. Dan beda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki auratnya di dalam sholat itu dari pusar ke lutut. Makanya dia boleh pakai sarung, terus dia tutup punggungnya dengan rida, dengan selendang. Boleh. Perutnya, dadanya kelihatan, tidak masalah kalau laki-laki. Yang penting dari pusar ke lutut, tutup, ke bawah sarung, kemudian di atas punggungnya ada sesuatu. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan, seluruh badannya aurat di dalam sholat kecuali wajah. Wajahnya wajib dia buka dalam sholat, tidak boleh dia tutup. Ini bagi perempuannya yang memakai cadar. Ketika dia pakai cadar dan masuk waktu sholat, wajib dia buka. Tidak boleh dia tutup. Wajib dia buka. Apalagi laki-laki. Laki-laki dalam sholat, ketika tidak ada bahaya, tidak boleh menutup wajahnya pakai masker. Tidak boleh. Itu hukum asal. Karena perempuan saja wajib dibuka. Apalagi laki-laki. Perempuan saja wajib dibuka. Ketika misalnya sekarang pemerintah sudah umumkan tidak pakai masker, tidak boleh kita pakai laki-laki. Perempuan kalau pakai cadar ketika sholat wajib dia buka. Wajib dia buka. Itu dalam sholat auratnya. Iya, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meringankan kalau telapak tangannya kelihatan. Atau telapak kakinya kelihatan. Karena tidak ada dalil. Kalau telapaknya ya bukan bagian punggungnya. Adapun kalau kelihatan punggung tangannya atau punggung kakinya, maka batal sholatnya. Seorang perempuan.
batal solatnya seorang perempuan. Karena itu adalah syarat sahnya mereka dalam solat. Syarat sahnya mereka dalam solat. Kalau laki-laki kelihatan ketiaknya itu tidak membatalkan solatnya. Karena Nabi SAW beliau solat itu dilihat putih ketiak beliau oleh sahabat yang duduk di belakangnya yang tidak solat. Dipahami ya? Itu kalau perempuan. Ada kalau laki-laki. Adapun perempuan maka tidak boleh kelihatan. Tidak boleh kelihatan. Kemudian syarat berikutnya ada di halaman 27. Dia suci dari najis. Suci dari najis. Syarat ketujuh. Seorang yang sholat harus suci dari najis. Yang dimaksudkan dengan yang suci dari najis ini adalah badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. 3 itu. Badannya harus bersih dari najis. Pakaian yang dia pakai untuk sholat harus bersih dari najis. Tempat yang dia pakai untuk sholat juga tidak boleh ada najis. Tidak boleh ada najis. Syarat ini disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu harus suci badan dari najis. Adalah hadis tadi yang kita baca. La yakbalullahu sholata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas. Sampai dia berwudu. Tidak boleh ada hadas. Harus dia cuci dan berwudu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demikian pula pakaian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu maka sucikanlah. Pakaianmu maka sucikanlah. Nabi juga SAW pernah ditanya. Andamil haid. Tentang darah haid. Kita maklumi bersama. Darah haid najis. Darah haid najis. Beliau ditanya. Yakunu fit thawb. Ada di pakaian. Boleh enggak dipakai sholat? Kata Nabi. Ukrusihi. Waksilihi. Wasollifi. Dia harus kering. Kalau itu darah sudah kering. Dan dia cuci. Setelah itu dia sholat menggunakannya. Di lafaz lain Nabi katakan. La yadurruki asaroh. Tidak berbahaya nodanya. Kan darah haid kalau ada nodanya di pakaian. Ketika kita sudah sikat, sudah gosok. Kemudian kita cuci dengan air. Dan masih ada bekas nodanya. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Itu kata Nabi SAW. Ini harus suci dari najis. Harus suci dari najis. Ini syarat. Syarat berikutnya. Ada di halaman ke-30. Saya di buku banyak dalilnya ya. Saya sebutkan di buku. Itu bisa dibaca sendiri. Dalil-dalil yang lainnya lagi. Sebagiannya saya hanya bahasakan. Sebagiannya saya hanya bahasakan. Karena di buku itu pembahasan rinci. Itu pembahasan rinci dalilnya lebih banyak. Dalilnya lebih banyak. Dalil syarat berikutnya. Dari syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Seorang yang sholat harus dia menghadap kiblat. Tidak akan sah sholat seorang laki-laki ataupun perempuan. Ikhwan ataupun akhwat. Anak muda ataupun dewasa. Orang tua. Tidak akan sah tanpa menghadap kiblat. Ini tidak ada perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah," kata Allah. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arah ya, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu." Apabila kalian berdiri sholat, sempurnakan dulu wudu.
Itu tadi syarat yang kita sudah ambil sebelumnya. Setelah itu apa kata Nabi? Tsummastakbilil kiblah fakabbir. Kemudian hadaplah ke kiblat dan kamu bertakbir. Kemudian hadaplah ke kiblat dan kamu bertakbir. Dipahami ini? Ini Nabi SAW katakan. Hadap kiblat. Setelah wudhu, hadap kiblat dan bertakbir. Dan ini berlaku untuk sholat 5 waktu. Demikian pula sholat sunnah. Tapi saat tidak di kendaraan. Untuk sholat sunnah. Saya ulangi. Ini berlaku untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu. Dan sholat sunnah. Saat kita melakukan sholat sunnah. Tidak di atas kendaraan. Sengaja saya bilang begitu. Karena kalau sholat sunnah itu boleh di kendaraan. Sholat fardu tidak boleh di kendaraan kecuali darurat. Kecuali darurat. Sholat fardu tidak boleh di kendaraan. Kecuali darurat. Darurat itu misalnya kita tidak bisa turun. Akan keluar waktu kalau kita tunggu. Itu namanya darurat. Boleh di kendaraan. Tapi kalau dalam keadaan biasa bukan darurat. Sholat fardu tidak boleh di atas kendaraan. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Dan ketika di atas kendaraan boleh tidak menghadap kiblat. Karena Nabi SAW belum sholat di atas kendaraannya belum menghadap. Di mana kendaraannya menghadap. Kalau sholat sunnah. Nabi, saya ulangi, belum sholat sunnah dan belum menghadap ke mana kendaraannya menghadap. Itu sholat sunnah. Adapun sholat wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Itu syarat yang para ulama kita sebutkan karena ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Syarat berikutnya berdiri. Ini juga berlaku sholat wajib. Karena sholat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Sholat wajib tidak boleh duduk kalau mampu berdiri. Tidak sah kalau ada orang sholat wajib duduk padahal dia bisa berdiri. Tidak sah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah untuk Allah dengan ketaatan. Maksudnya dalam keadaan taat tunduk kepadanya. Adapun dalil hadits kata Nabi SAW, "Sholli qa'ima." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Jika kamu tidak mampu, maka boleh duduk. Jadi boleh duduk kalau tidak mampu berdiri. Jadi jika kamu tidak mampu, boleh duduk. Fa illam tastati'. Kalau kamu tidak mampu duduk, fa'ala jambin. Maka berbaringlah. Jadi ini urutannya. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Berarti pemahaman kebalikannya, selama mampu berdiri, tidak boleh duduk. Apalagi berbaring. Selama mampu duduk, tidak boleh berbaring. Selama tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, di situ baru boleh berbaring. Mungkin bisa dipahami ini? Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian syarat berikutnya. Untuk syarat sahnya sholat. Di situ ada yang saya ingat ikutkan ya. Di pembahasan berdiri. Yaitu terkait dengan arah pandangan ketika berdiri. Ada di buku di halaman 34. Ada arah pandangan ketika berdiri. Para ulama rahimahumullah terkait dengan pembahasan arah pandangan ketika berdiri sholat. Mereka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, disunahkan memandang ke tempat sujud. Ketika kita berdiri, sunnah kita pandang ke tempat sujud. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini buku ini kalau ada silang pendapat sengaja saya sebutkan ya. Supaya nanti kalau ada yang berbeda dengan yang kita lakukan, antum sudah tahu.
siapa yang berpendapat dan apa dalilnya. Dan apa dalilnya. Di sini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah sunnah ke arah tempat sujud. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a ra'sahu ila as-sama' taduru 'ainahu yanzuru hahuna wa hahuna fa anzalallahu azza wa jalla qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un fa ta'ta'a ra'sahu wa nakasa fil ard. Masya Allah. Ini cerita awal kali pandangan itu diturunkan. Kata Abu Hurairah, adalah Nabi SAW sebelumnya, apabila beliau sholat, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit. Pandangan matanya bergerak melihat ke sana kemari. Maka Allah menurunkan ayat, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Maka kata Abu Hurairah, ato'to'a ra'sahu. Maka Nabi SAW menundukkan kepalanya. Wa nakasa fil ard. Dan memandang ke tanah. Karena dulu bilang ke tanah. Karena Nabi dulu masjidnya beralaskan tanah. Beralaskan tanah. Ini hadis yang dipakai oleh mayoritas ulama bahwa arah pandangan itu sunnah ke tanah. Hanya saja di situ anak katakan di bawah, akan tetapi yang benarnya hadis ini adalah hadis mursal. Perkataan tabi'in, itu kalau hadis dibilang mursal. Perkataan tabi'in, yaitu Muhammad ibnu Sirin berdasarkan penelitian ahli hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi sendiri. Al-Baihaqi yang meriwayatkannya beliau terangkan. Ini bukan perkataan Nabi, bukan Abu Hurairah. Tapi ini perkataannya Ibnu Sirin. Kita tahu kan Ibnu Sirin tidak berjumpa dengan Nabi. Gimana caranya dia katakan bahwa Nabi memandang ke langit? Iya kan? Perkataan Ibnu Sirin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi sendiri. Dan Ad-Dhahabi dalam Al-Talqis. Serta Ibnu Katsir dalam Irsyadul Fakir. Dan An-Nawawi dalam Al-Khulasah. Yaitu Imam An-Nawawi itu imam dalam madhab Syafi'iyah. Demikian pula Ibnu Rajab dalam Al-Fatih. Artinya ini hadis dhaif secara penyandarannya kepada Nabi SAW. Hadisnya dhaif dari Nabi SAW. Oleh karena itu ini tidak bisa dipakai berdalil. Karena dalil itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam paling rendah sahabat. Ini tabi'in yang menukil. Terputus sanadnya. Mereka juga berdalil dengan hadits Aisyah. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Di buku lengkap dengan nomornya ya. Supaya kalau ada yang kembali ya bisa periksa. Dikatakan karena Rasulullah SAW idza dakhala al-Ka'bah. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau masuk Ka'bah. Ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Maka Nabi SAW tidak pernah pandangannya berpaling dari tempat sujud hingga beliau keluar. Jadi selalu pandangannya ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Tapi ini adalah hadis palsu. Hadis ini yang Nabi kalau masuk Ka'bah tidak pernah pandangannya ke tempat lain kecuali ke mana? Tempat sujud. Tapi hadis ini adalah hadis palsu. Berkata Abu Hatim dalam Al-Ilal, ini adalah hadis mungkar. Tidak sah dari Nabi SAW. Dan ada beberapa hadis yang lain juga mereka bawakan. Tapi semuanya adalah tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Oleh karena itu muncul pendapat kedua. Karena dalil-dalil dari pendapat pertama dhaif. Ya, muncul pendapat kedua yaitu arah pandangan orang yang sholat adalah ke arah kiblat. Arah pandangan orang yang sholat adalah ke arah kiblat, maksudnya ke depan, ke arah kiblat, ke depan. Mereka berdalil dengan hadis ini adalah pendapat Imam Malik.
rahimahullah. Berdalil dengan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, sallalana Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma raqiyal mimbar fa asyara bi yadayhi qiblatil masjid. Thumma qala laqad ra'aitu al-an mundu sallaitu lakum as-salah al-jannata wan nar mumatsalataini fi kibalati hadzal jidar falam arakal yaumi fil khairi wasyarr salasa. Masya Allah. Kata Anas, Nabi pernah memimpin kami sholat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Setelah sholat maksudnya. Setelah sholat beliau naik ke mimbar. Lalu beliau berisyarat menunjuk dengan tangannya ke arah kiblat masjid. Beliau menunjuk naik mimbar dan beliau menunjuk ke kiblat masjid. Beliau berkata, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka secara bersamaan di hadapan dinding ini. Jadi di dinding ini menunjukkan bahwa Nabi pandang dinding, bukan pandang tempat sujud. Iya, di dinding ini. Dan aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini, belum mengucapkannya 3 kali. Kalau ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tentunya sahih. Tentunya sahih. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang ini. Juga kalau saya tidak ingin perpanjang, sebenarnya ada juga hadis lain. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW pernah sholat di rumah Aisyah. Dan Aisyah ada gordennya yang bermotif. Nabi SAW katakan, turunkan gordenmu ini. Tadinya dia melalaikan saya dalam sholat. Nabi pandang ke gorden, bukan tempat sujud. Dipahami ini? Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Kecuali di hadapan kita ada yang mengganggu, membuat sholat kita tidak khusyuk, maka kita diarahkan, disunahkan untuk memandang ke tempat sujud. Bukan karena hadis yang sahih, tapi karena khusyuk diperintahkan. Karena khusyuk kita dianjurkan. Dipahami ini? Supaya khusyuk kita pandang ke tempat sujud. Adapun kalau bisa khusyuk walaupun pandang ke depan, tidak ada masalah. Yang penting wajah ke depan, mata ke kiri dan ke kanan juga tidak ada masalah. Kalau mata, yang penting tidak menengok. Yang penting tidak menengok. Kalau arah mata, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu tadi, tidak ada hadis yang sahih arah mata ke tempat sujud. Arah mata ke tempat sujud. Kecuali dalam bab ya wasail lil khusyuk. Sebagai wasilah ke khusyuk, pengantar. Kalau itu menjadi hal yang kita membuat kita khusyuk, maka pandang ke tempat sujud. Pandang ke tempat sujud. Di depan kita ada orang sholat, pakaiannya ada tulisannya di belakang. Iya. Kalau kita menghadap ke punggung dia, itu kita baca Al-Fatihah sambil baca tulisan di belakang punggungnya. Itu sebaiknya ya pandang ke tempat sujud. Pandang ke tempat sujud. Ini yang disebutkan dalam hal ini. Dalam hal ini. Kemudian masalah berikutnya juga saya sebutkan di situ adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, meluruskan dan merapatkan shaf di dalam sholat. Meluruskan dan merapatkan shaf di dalam sholat. Hukum pertama, meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat itu disyariatkan. Tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama kita, ya tidak ada silang pendapat. Di kalangan ulama kita bahwa disyariatkan meluruskan dan merapatkan shaf. Tidak ada silang pendapat. Dengan dalil yang banyak dan mutawatir. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Akimus shaf fis shalah.
luruskan shaf dalam solat. Fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Sesungguhnya karena meluruskan shaf merupakan bagian dari sempurnanya solat. Demikian pula Nabi SAW bersabda, masih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sawu sufufakum, samakan, luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan solat, dari tegaknya solat. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau dari Nu'man ibnu Bashir, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana. Adalah Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal kidah. Sampai seakan-akan Nabi SAW meluruskan anak panah. Tahu anak panah kalau bengkok sedikit itu tidak akan tepat sasarannya. Ini Nabi meluruskan mereka. Hatta ro'a anna qad aqalna anhu. Sampai ketika beliau sudah melihat bahwa kami telah paham bahwa harus meluruskan shaf. Iya. Thumma kharaja yauman faqama. Kemudian suatu hari beliau keluar dan beliau berdiri untuk sholat. Hatta kana yukabbir. Sampai beliau hampir bertakbir. Hampir bertakbir. Aro'a rojulan badian sodruhu. Maka beliau melihat ada seorang lelaki maju dadanya. Maksudnya lebih maju daripada yang lain. Berdirinya. Ya. Minas shaf, dari shaf. Faqal. Nabi ingatkan. Ibadallah. Wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yuqalifannallahu baina wujuhikum. Wahai hamba Allah, sungguh kalian menyamakan shaf kalian, luruskan shaf kalian, atau Allah akan menyelisihkan antara wajah-wajah kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah disyariatkannya. Hanya saja para ulama ada di halaman 38. Hanya saja para ulama mereka berselisih pendapat tentang hukumnya. Kalau disyariatkannya, disyariatkan. Cuman hukumnya ini syariat, wajib atau sunnah. Mereka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah ini pendapat dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini yang mengatakan sunnah. Tiga ulama madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Pendapat kedua, meluruskan shaf adalah merupakan wajib. Ini pendapatnya Imam Ibn Hazm Ad-Dhahiri, Imam Al-Bukhari, Ibn Taimiyah. Ya, dan yang anehnya pakai dalil yang sama. Yaitu dalil-dalil tadi yang disyariatkannya merapatkan shaf. Cuman mereka berbeda cara memandangnya. Kalau yang mengatakan wajib karena diperintahkan oleh Nabi. Sementara mengatakan sunnah karena Nabi bilang itu dari kesempurnaan sholat. Tidak dibilang wajib kalau menyempurnakan sholat. Wajib itu harus dilakukan, bukan penyempurna. Itu sisi pandangannya. Dan yang kuat adalah adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Walaupun jangan juga bermudahan dengannya. Karena ketika kita katakan sunnah bukan berarti ditinggalkan. Bukan berarti ditinggalkan. Apalagi ada silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat kita lakukan. Kita lakukan. Iya. Kemudian di halaman 39 juga ada pembahasan hukum mengambil atau meletakkan pembatas sutra di depan sholat. Sepakat juga para ulama bahwa menjadikan sesuatu untuk diletakkan di hadapan orang sholat.
itu disyariatkan. Disyariatkan. Artinya sholat di tiang, di tembok, atau di belakangnya orang yang duduk, itu disyariatkan. Juga hanya mereka berselisih apakah wajib atau sunnah. Itu saja lagi. Sama dengan sholat pembahasannya. Sama dengan pembahasan apa? Sholat. Disyariatkannya tidak diragukan. Kita sholat di belakang tembok, di belakang tiang, disyariatkan. Disyariatkan. Cuman mereka berselisih apakah ini syariat wajib atau sunnah. Mayoritas juga berpendapat sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Berpendapat wajib. Dan yang kuatnya adalah yang berpendapat sunnah dari pendapat mayoritas. Hanya saja itu tadi kita katakan bukan berarti tidak dilakukan. Kalau mampu kita lakukan sholat di belakang tiang, di belakang tembok, atau ada orang duduk, atau ada orang sholat, itu disyariatkan. Karena para sahabat, kalau mereka sudah adzan, itu langsung cari tiang-tiang, cari tembok untuk sholat. Untuk sholat. Para sahabat Nabi SAW. Setelah itu, di halaman 40, saya sebutkan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid. Hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dalam hal ini terdapat banyak pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hukumnya. Ada yang berpendapat fardu ain dalam hal tersebut, dan ada juga yang berpendapat yang lain. Ada di buku, saya sebutkan dalil-dalilnya yang mana para ulama rahimahumullah seperti Imam Ahmad dan orang-orang Syafi'iyah, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardu ain, adalah wajib ain, bukan sunnah. Sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki adalah fardu ain, bukan perkara yang sunnah. Kemudian terakhir, syarat sahnya sholat ada di halaman 42. Terakhir untuk masalah syarat sahnya sholat. Setelah itu nanti insya Allah di pertemuan besok kita sudah masuk di pembahasan sholat dari takbiratul ihram. Terakhir adalah berniat. Ini tentunya tidak dipungkiri dan tidak samar lagi bahwa namanya sholat ini kan ibadah. Ibadah akan sah kalau kita berniat. Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu sudah jelas sekali. Dan niat itu tempatnya di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Itu juga disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat bahwa niat di dalam sholat itu tidak dilafadzkan. Karena niat itu tempatnya di hati. Kalau ada orang mengucapkan niat, dia bilang usolli, itu sudah menyelisih Nabi. Tidak ada satupun dalil dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya belum melafadzkan niat. Melafadzkan dengan bibirnya. Tidak ada satupun dalil. Dalil dalam masalah ini adalah Nabi SAW hanya katakan innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan beliau tidak mengajarkan lafadznya. Kalau ada orang mengajarkan lafadz niat, itu dia pasti dari dirinya sendiri. Kalau ada orang mengajarkan lafadznya niat, kalau kamu sholat harus niatnya, nawaitu an usolli duhro arba'an lillahi ta'ala imaman ma'muman
itu sudah salah. Pasti dari dirinya sendiri. Karena tidak ada memang lafaz niat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat terakhir dari syarat sahnya sholat. Ini adalah syarat terakhir dari pembahasan syarat sahnya sholat, dan kita cukupkan insya Allah di hari besok jam yang sama, jam 9 mulainya. Tadi saya bilang jam 10 ya, salah tadi. Iya, jam 9 mulainya sampai jam 10 insya Allah untuk Sabtu Ahad pembahasan sifat sholat Nabi SAW, dan mulai besok kita sudah masuk di pembahasan takbiratul ihram. Ada pertanyaan?